Oke, sahabat Semanggi, kembali lagi bersama kita dari tim user Jakarta. Seperti biasa, timnya masih sama. Saya Reza, perkenalkan. Saya Darmawan, ada Mas Rian. Oke, baik, hari ini kita akan membahas bukunya Brian Tracy ya, yang berjudul dengan ada trik lah. Ini ibarat trik jitu mengatasi penolakan. Menurut Brian Tracy ya. Jadi mengatasi penolakan itu kan sebenarnya bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses penjualan pastinya kan. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama, mungkin poin pertama itu kalau dalam soal penolakan customer ini ada macam-macam sebenarnya. Yang pertama itu pasti kita harus dengarkan dulu ya, penolakannya seperti apa gitu kan, keluh kesahnya seperti apa. Lalu ada namanya, kita juga harus mendengarkan dengan sesama, lalu kita juga tanggapi. Jadi kita juga bukan hanya mendengarkan keluh kesahnya mereka, tapi kita harus tanggapi juga keluh kesahnya mereka. Jadi harus ada apa kalau bahasanya Pak? Feedback. Apa yang lebih ini bukan feedback? Ya itulah gitu. Ya mungkin gimana nih kalau secara penolakan ya di lapangan apakah ada gitu Mas Rian atau Pak Darmawan dari penolakan? Ada. Banyak pasti. Di lapangan pasti banyak lah untuk penolakan kan. Karena nggak cuma Iya, unit kita, harga atau jasa pelayanan after sales seperti apa gitu. Terus antara kompetitor juga kan. Oh, biasanya kan kalau di setiap lapangan kan dia udah punya brand tersendiri kan. Yeah. Kita coba masukkan untuk brand kita sendiri. Biasanya itu kan udah terkait ada penolakan tuh. Oh iya Pak, saya pakai ini. Terus gimana nih untuk sistemnya segala macam bla nya kan. Yeah. Coba kita lebih dekat lagi, coba lebih kita terangin lagi ke customer biar supaya dia tertarik dengan barang kita. Seperti apa ya, kita coba untuk kasih POC-nya ya kan untuk barangnya. Terus kita kasih untuk warantinya gimana, prosesnya gimana. Itu sih Pak. Ya mungkin itu ya dari banyak ya. Kalau dari Pak Darmawan gimana nih menanggapi dari Brian Tracy tadi nih penolakan trik jitu apa penolakan itu? Memang banyak ya dari awal saya merintis sebagai sales. Memang fenomena pertama yang dihadapi ketakutan kita saat ditolak sebenarnya kan. Betul. Ya, jadi kita dulu datang itu terkadang udah semangat di luar, begitu udah mau masuk ke orangnya tuh bayangan pertama itu pasti ketakutan itu penolakan. Dan benar kadang-kadang begitu ada penolakan kita udah bingung duluan kan jauh. Ya baik lagi kan benar tadi ya Mas Raja bilang ya, empati ya, dengerin. Pada dasarnya kan orang tuh senang didengerin. Betul. Jadi cara dapatnya kan seperti itu. Terus yang kedua apa tadi? Mendengarkan, harus ada menanggapi. Jadi nggak hanya mendengarkan aja kan, kita juga menanggapi argumen-argumen mereka, penolakan mereka. Ya, emang sih kalau dasarnya kayak gitu, saya juga pernah beberapa kali. Ya ada penolakan ya, mereka merasa soalnya saya pakai ini fine aja, nggak perlu ada isu, nggak perlu ada masalah semacam. Ya kalau saya kan sebenarnya bukannya saya paling anti ya menjatuhkan brand kompetitor di mata customer ya, karena itu bisa jadi bumerang nih, jadi bumerang buat kita sendiri di saat kita tuh menjatuhkan brand lain ya. Beberapa kali saya pertemukan kejadian kayak gitu ya. Jadi biasanya saya mengamini aja ya, oh bagus ya Pak ya. Nanti begitu udah dia cerita, biasanya kan kalau udah ngomongin satu produk yang disuka dia kan seneng. Betul. Nanti saya nggak cari apakah ada kendalanya. Kalau saya ya beda-beda sih ya. Biasanya langsung nyodorin, oh iya. Berarti itu ada penambahan poin Pak ya. Berarti kita harus bisa mengendalikan emosi kita ya. Betul ya, pastilah kalau itu pasti. Kalau saya sih cuma senang aja dengerin. Nanti kalau dia udah puas cerita soal barang kebanggaannya dia ya. Dan kita punya yang similar gitu ya. Ya kalimat saya biasanya ya benar tadi POC. Cobain deh Pak. Iya. Nggak apa-apa dia cerita segala macam ya. Oh iya emang bagus Pak ya. Nanti udah aku titik di mana dia tuh udah apa ya, udah keluar segala macam ya. Oh iya Pak, cobain deh Pak. Free Pak, nggak apa-apa saya Pak, ini dulu. Nah, itu mau tinggal segala macam. Dia nggak punya sendiri, dia sentuh, dilihat, dia yang apa ya menilai ya apa ada ilusi dan
biasanya ditanya, ini bagaimana caranya? Ini kalau orang udah nanya itu udah pasti ada respon ya. Iya, betul. Itu kan bilang tuh, ada tertarikan lah dengan titik kita ya. itu biasanya saya cara membalikan keadaan itu seperti itu. Jadi apa ya? Mendebat customer itu kan pantangan ya. Betul, itu jangan Jadi sampai. ada cerita, bukan cerita, ada namanya Art of War Sun Tzu, ya seni perang Sun Tzu. Ya, gimana cara kita memenangkan pertempuran tanpa melakukan pertempuran. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Tapi sebenarnya Mas Reza pastinya kan, yang saya mau tanya nih, ini masih berhubungan korelasi dengan juga kita sales. Keberatan kalau misalkan ada customer komplain, Iya. kita arahkan ke chatbot. Oke. Pernah mendapatkan keberatan ya? Bukan pernah ya, tapi ini lebih sering ya. Sering ya. Oke. Nah itu sebenarnya saya lebih senang pingin ya. Gimana caranya itu? Ini sama objection sama keberatan ya. Betul. Jadi Sama keberatan. dalam sales itu nggak hanya keberatan customer soal harga, ya. Pelayanan juga ada mereka keberatan ya. Iya. Nah sekarang kalau menurut Mas Reza gimana sih triknya? Kalau kita ini ya tadi Iya. ini kan kalau brand tracing kan kita dengerin segala macam bla ya kan, itu biasanya soal harga saat kita melakukan penjualan. Kalau nih ada klaim ya kan ada chatbot mereka keberatan, ya, itu bisa dipakai kan itu yang brand tracing itu coba kalau misalnya. Iya, sebenarnya ini lebih ke kita ya, ngambil lengkap aja sebenarnya. Karena juga kita udah coba bukan benturin, kita arahin ya. Misal contoh ke chatbot lah, salah satu customer kita sebut aja si Pulang gitu. Iya, tapi tetap karena merasa ini mungkin urgent gitu ya, butuh pelayanan. Kami ingin dilayani loh. Karena proses itu tuh mereka anggap tuh terlalu panjang gitu ya. Jadi mereka ingin ya udah kita kan udah punya grup lah anggapan seperti itu. Kenapa nggak di grup ini kita bahas bareng-bareng gitu. Nah di sana tapi tetap dari kita juga harus tetap melalui proses chatbot gitu. Ya udah di situ sih aku ya ngambil sikap aja. Kita sebagai salesnya yang tektokan dengan misalnya ya tim SS-nya atau tim teknisinya, cara minta solusi secara personal ke mereka itu yang kita sampaikan. Kalau memang langkah ini kayaknya boleh atau nggak boleh ya, tapi ya solusi yang ada mungkin sekarang itu gitu. Jadi karena kan secara teknis mungkin kita terbatas ya untuk hardware dan segala macam itu. Kalau secara penjualan, harga dan penawaran lainnya mungkin oke ya. Tapi kalau secara teknis unit kan kita walaupun ada pro knowledge kan kita ibarat baru tahu luarnya aja, belum secara detailnya gitu kan. Ya kita bisa pelajari itu mungkin ya, itu kita mungkin bisa tanya ke tim SS atau tim teknisnya, itu kita sampaikan gitu. Itu sih pada. Jadi pelayanan kita, pelayanan sales yang kita sampaikan ke customer. Sama sih seperti yang Pak Redi bilang ya, dan pelayanan juga sih kayak sama kayak tragedi yang ini nih baru banget nih. Baru ya, gitu. Dia saya coba lempar ke chatbot ya, dan itu katanya agak lama responnya. Saya tenangkan dengan cara ya sebisa mungkin saya tenangkan dia dengan kondisi yang tahu yang sekarang saya ininya untuk unit tersebut. Ya coba saya terangin pelan-pelan sambil hubungi lagi, ya seperti sama ke teknis lagi, saya ngomong gimana caranya biar ada iniannya Pak. Ya kalau saya nih, ini pengalaman pribadi ya sebenarnya. Sebenarnya ada satu trik jitu ya, yang udah saya coba dan beberapa kali ini customer yang ada customer yang benar-benar tuh dia tuh pengen dilayanin, kritis segala macam ya. Namanya pembisnis kan mereka tuh nggak mau, kadang-kadang nggak mau ada proses panjang. Tuh ya karena apa? Ada problem berarti ada solusi, ya kan? Dan karena kita memang jualan produk, tapi kan kita juga jual layanan kan, itu yang dibicarakan oleh mereka. Tapi ada ini tadi saya bilang ada benturan, ada aturan begini, yang itu juga nggak bisa ini ya. Tapi beberapa bulan ini saya lakukan sesuatu ya, mungkin ya ada manfaatnya nih untuk handling objection soal pelayanan nih. Contohnya ya kalau kita kan chatbot ya. Nah, saya mengganti chatbot itu jadi customer support. Karena kalau chatbot orang mikir itu adalah mesin. Ya, jadi kita dibalas dengan AI lah ibaratnya. Jadi saya rubah itu jadi customer support namanya. Terus yang kedua ada bentuk ketakutan yang saya kasih. Contoh gini,
mereka menggunakan effort duit ya, berharap barang yang bagus, layanan bagus. Nah, ada beberapa case ya, begitu mereka menolak, maunya bisa instan ya Pak, bisa dibantu cepat ya Pak, kita bebas segala macam ya. Saya tahu, saya nggak bisa lakukan itu, kenapa? Karena tim seperti itu ada SOP yang di luar ranah saya. Jadi biasanya itu yang saya lempar balik adalah ketakutan. Maksudnya gini, sebenarnya gini loh Pak, kalau Bapak menghubungi customer support, ya pertama dia langsung ada tindakan. Yang kedua, ya sebenarnya fungsinya Bapak menghubungi mereka itu untuk mengaktifkan klaim garansi Bapak. Kalau Bapak bebas, ya oke, mungkin solving, tapi klaim garansi itu nggak akan ada garansi di situ. Tapi kalau Bapak ke customer support dulu, bisa disebutkan lah SN-nya segala macam, itu Bapak sebenarnya sedang mengaktifkan klaim garansi Bapak. Itu yang saya buat supaya mereka tuh, wah gue nggak mau rugi, ya. Kalau gue nggak chat, ya gue nggak bisa dapat garansi dong, ya. Beberapa kali saya tes di beberapa, bukan sedikit, banyak ya. Bahkan mungkin ada beberapa rekan di support nanya, sekarang kasar gua banyak apa? Mau lo ke ini kan? Ke apa? Chatbot ya? Lu nggak pernah mau ya? Nah, saya coba buat seperti itu dan ternyata memang benar ya. Menghandling objek itu banyak cara. Kita dengarkan dulu, tapi pasti ada counternya ya. Counternya kita lihat ya kan? Apa counter itu yang tadi saya bilang ya? Oke, nggak usah bercampur. Coba dulu, ya. Terus bentar ya, apa yang Anda bilang pelayanan ya kan? Menarik. Ya, sebenarnya fungsi Bapak, tujuan Bapak untuk menghubungi customer support itu untuk mengaktifkan klaim garansi Bapak. Sayang Pak kalau Bapak nggak ada pelayanan itu. Betul, itu mungkin ya bisa jadi ini ya, tambahan masukan di lapangan. Itu gitu ya. Tapi kenapa baru cerita sekarang? Kalau saya cerita dari dulu, Anda nggak butuh saya. Ya menarik ya, menarik tuh kata-katanya gitu ya. Jadi untuk mengaktifkan garansi Bapak. Jadi secara langsung tuh customer langsung ke-trigger gitu. Iya. Ketakutan itu yang membuat dia akhirnya mau memenuhi SOP kita. Betul. Iya. Selama ini belum terpikirkan karena kita nggak bertanya juga. Dan sekarang Iya betul sekali. Baik, itu aja ya mungkin ya Mas Rian, Mas Dermawan, dan seru sekali ya di akhir ujung diskusi kita ya. Itu poin penting banget ya. Salah satunya adalah POC, satu lagi membuat menyampaikan ketakutan trigger itu dengan kata-kata untuk mengaktifkan garansinya loh Pak. Itu bagus sekali ya. Baik, terima kasih sahabat Semanggi, semoga video ini bermanfaat untuk kita dan teman-teman yang menonton. Pastinya kita akhiri dengan semangat pagi luar biasa.